Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi bab 4. Next slide. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Muhammad Rizky Sandira dengan NIM 21343032. Selanjutnya ada Nicholas Rian Jonathan dengan NIM 21343033 dan saya sendiri Rani Arzita dengan NIM 21343013. Pada bagian ini kita akan membahas beberapa sifat bahasa reguler yang diambil dari buku Automata Theory Language and Computation oleh John E. Hapcroft. Oke, next slide. Nah, di sini kami ada 4 bab, yaitu yang pertama membuktikan bahasa bahwa bukan reguler, yang kedua sifat penutupan dari bahasa reguler, yang ketiga pemilihan properti dari bahasa reguler, yang keempat ekuivalen dan minimalisasi automata. Lanjut. Baik, untuk materi 4.1 akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Sandira. Kepada Muhammad Rizky Sandira, dipersilahkan. Oke, untuk materi 4.1 membuktikan bahasa bahwa bukan bahasa reguler. Nah, di kelas bahasa reguler dapat dideskripsikan dengan 4 cara yang berbeda. Yaitu ada DFA, NFA, dan Epsilon NFA, dan ekspresi reguler. Namun, tidak semua bahasa adalah bahasa reguler dan teknik pumping lemma adalah salah satu teknik kuat dalam menentukan bahasa reguler atau tidak. Pumping lemma juga digunakan bersama dengan properti closure dari bahasa reguler untuk membuktikan bahwa bahasa lain juga tidak reguler. Pengujian Kita masuk ke pengujian equivalency state. Dari teorema 4.1 untuk pumping lemma bahasa reguler, anggap L adalah bahasa reguler. Lalu adanya konstanta N yang mana dia itu tergantung dengan L yang merupakan panjang dari string W di dalam L sehingga determinan W lebih besar sama dengan N. Kita pecah menjadi W ini jadi 3 string. W sama dengan X, Y, Z. Sehingga yang pertama itu Y tidak mungkin kosong. Yang kedua, determinan X, Y kurang dari sama dengan N. Yang ketiga, untuk setiap K besar sama dengan 0, string X, Y pangkat K, Z juga dalam L. Nah, di gambar 4.1 ditunjukkan bahwa setiap string lebih panjang dari jumlah keadaan harus menyebabkan sebuah keadaan untuk berulang. Ini artinya itu kita selalu dapat menemukan string non kosong Y yang tidak terlalu jauh dari awal W yang dapat dipompa. Yaitu mengulangi Y beberapa kali atau menghapusnya kasus K sama dengan 0. Menjaga string yang dihasilkan uh, dalam bahasa L. Lalu kita masuk ke pengaplikasian dari pumping lemma. Pumping lemma dapat kita anggap sebagai permainan antara dua pemain. Yaitu pemain satu yang memilih bahasa L yang akan dibuktikan dia itu tidak reguler. Dan pemain 2 yang memilih N tetapi tidak mengungkapkan N kepada pemain satu. Pemain satu kemudian milih W dengan panjang setidaknya N. Sementara pemain 2 membagi W menjadi X, Y, dan Z. Mematuhi batas-batasan yang ditentukan dalam pumping lemma. Pemain 1 menang dengan memilih K yang merupakan fungsi dari N, X, Y, dan Z. Sehingga X, Y pangkat K, Z tidak ada di L. Ini contoh dari pengaplikasian dari pumping lemma.
Di contoh 4.3, mari kita lihatkan bahwa bahasa LPR yang terdiri dari semua string satu yang panjangnya adalah bilangan prima tidaklah bahasa reguler. Jika bahasa tersebut reguler, maka harus ada sebuah konstanta n yang memenuhi kondisi pada pumping lemma. Pertimbangkan sebuah bilangan prima P besar sama dengan n tambah 2. Nah, harus ada P seperti itu, karena ada tak terhingga banyaknya bilangan prima. Ambil W sama dengan 1 pangkat P. Berdasarkan pumping lemma, kita dapat memecah W sama dengan X, Y, Z sedemikian rupa sehingga Y tidak mungkin kosong dan determinan XY kurang dari sama dengan N. Mari kita asumsikan determinan Y sama dengan M. Maka dari itu determinan XZ sama dengan P kurang M. Sekarang kita pertimbangkan string XY pangkat P kurang M, Z yang harus ada di LPR menurut pumping lemma. Jika LPR benar-benar adalah bahasa reguler. Namun determinan X, Y, P kurang M, Z sama dengan determinan XZ ditambah P kurang M dikali determinan Y sama dengan P kurang M tambah P kurang M kali M sama dengan M tambah 1 kali P kurang M. Kelihatannya X, Y pangkat determinan X, Y pangkat P kurang M, Z bukanlah sebuah bilangan prima karena memiliki dua faktor M tambah 1 dan P kurang M. Namun kita harus memeriksa bahwa kedua faktor tersebut bukanlah satu. Karena jika demikian maka M tambah 1 kali P kurang M mungkin adalah bilangan prima. Tapi M tambah 1 lebih dari 1 karena Y tidak mungkin kosong. Atau MT memberitahu kita bahwa M lebih dari sama dengan 1. Selain itu, P kurang M lebih dari 1. Karena P lebih dari sama dengan N tambah 2 telah dipilih. Dan M kurang dari N karena M sama dengan determinan Y kurang dari sama dengan determinan XY kurang dari sama dengan N. Nah, jadi karena itu P kurang M lebih besar dari sama dengan 2. Nah, sekali lagi kita mulai dengan mengasumsikan bahasa yang ditanyakan itu adalah reguler. Dan kita mendapatkan sebuah kontradiksi dengan menunjukkan bahwa beberapa string yang tidak berada dalam bahasa diperlukan oleh pumping lemma untuk ada dalam bahasa. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa LPR bukanlah bahasa reguler. Lalu kita masuk ke materi 4.2, yaitu sifat penutupan dari bahasa reguler. Sifat penutupan mengungkapkan gagasan bahwa ketika satu atau beberapa bahasa adalah reguler, maka bahasa-bahasa terkait tertentu juga reguler. Terdapat beberapa sifat penutupan utama untuk bahasa-bahasa reguler seperti ada gabungan, irisan, komplement, diferensiasi, pembalikan, penutupan, penutupan star, penggabungan, homomorfisme, dan inverse homomorfisme. Nah, sifat-sifat penutupan ini menjadi ilustrasi menarik tentang bagaimana representasi yang setara dari bahasa-bahasa reguler. Seperti automata dan ekspresi reguler saling mendukung dalam pemahaman kita tentang kelas bahasa. Lalu kita masuk ke penutupan bahasa reguler di bawah operasi boolean. Penutupan bahasa reguler tuh ada
penutupan di bawah gabungan, penutupan di bawah komplementasi, penutupan di bawah interseksi, lalu yang terakhir itu ada penutupan di bawah perbedaan. Penutupan bahasa reguler itu adalah sifat aljabar yang menyatakan bahwa bahasa reguler tetap merupakan bahasa reguler jika dioperasikan dengan operasi boolean. Penutupan bahasa reguler di bawah operasi boolean merupakan konsep dasar dalam teori bahasa formal dan otomata yang penting untuk dipahami dalam memahami dan menyelesaikan masalah dalam konteks bahasa reguler. Nah, kita masuk ke reversi. Reversi itu adalah operasi untuk menghasilkan string terbalik dari sebuah string. Reversi di bahasa L ini adalah bahasa yang terdiri dari reversi dari semua string yang ada dalam bahasa L. Jika bahasa L adalah bahasa reguler, maka L pangkat R juga reguler. Nah, untuk membangun sebuah otomata untuk L pangkat R, kita dapat membentuk sebuah otomata baru dengan membalik semua busur dalam diagram transisi untuk otomata awal. Membuat state awal otomata awal menjadi satu-satunya state yang menerima untuk otomata baru, dan membuat sebuah state awal baru dengan transisi pada epsilon ke semua state yang menerima dari otomata awal. Si otomata baru ini menerima string W jika dan hanya jika otomata awal itu menerima W pangkat R. Lalu kita masuk ke homomorfisme. Homomorfisme string itu adalah fungsi pada string yang bekerja dengan menggantikan string tertentu untuk setiap simbol. Seperti contoh 4.13. Fungsi H yang didefinisikan oleh H0 sama dengan AB dan H1 sama dengan epsilon adalah homomorfisme. Diberikan string 0 dan 1. Itu mengganti semua 0 dengan string AB dan mengganti semua 1 dengan string kosong. Misalnya itu H diterapkan pada string 0011 adalah AB-AB. Nah, pada contoh selanjutnya di teorema 4.14, jika L adalah bahasa reguler pada alfabet sigma dan H adalah homomorfisme pada sigma, maka HL juga reguler. Dibuktikan dengan misalkan L sama dengan LR untuk beberapa ekspresi reguler R. Secara umum itu jika E adalah ekspresi reguler dengan simbol-simbol di sigma, maka HE adalah ekspresi yang kita dapatkan dengan mengganti setiap simbol A dari sigma di E dengan HA. Nah, kita mengklaim bahwa HR mendefinisikan bahasa HL. Basisnya itu jika E adalah epsilon atau himpunan kosong, maka HE sama dengan E. Karena H tidak mempengaruhi string epsilon atau bahasa himpunan kosong, dengan demikian LHE sama dengan LE. Namun jika E adalah himpunan kosong atau epsilon, maka LE tidak mengandung string atau mengandung string dengan tidak ada simbol secara berturut-turut. Oleh karena itu, HLE sama dengan LE dalam kedua kasus tersebut. Nah, kita dapat menyimpulkan LHE sama dengan LE sama dengan HLE. Lalu kita ke homomorfisme inverse. Homomorfisme ini dapat diterapkan mundur, yang juga mempertahankan bahasa reguler. Jika H adalah homomorfisme dari alfabet sigma ke alfabet T, dan L adalah bahasa di atas T, maka H pangkat min 1 L adalah himpunan string W di sigma. Sehingga dia itu
HW itu ada di L. Bagian A dan B digambar 4.5 menunjukkan efek homomorfisme dan homomorfisme inverse pada bahasa L. Nah, di gambar 4.5 ini yang sebuah homomorfisme diterapkan dalam arah maju dan mundur. Yang A itu yang maju, yang mundur itu yang B. Nih, kita masuk ke contohnya yang ada di teorema 4.16. Nah, jika homomorfisme dari alfabet sigma ke alfabet T, dan L itu adalah bahasa reguler di atas T, maka H pangkat min 1L juga merupakan bahasa reguler. Dibuktikan dengan yang dimulai dengan DFA A untuk L. Kami membangun DFA untuk H pangkat min 1L dari A dan H menggunakan rencana yang disarankan oleh gambar 4.6. DFA ini menggunakan keadaan A tetapi menerjemahkan simbol input sesuai dengan H sebelum dia itu memutuskan keadaan berikutnya. Secara formal, biarkan L menjadi LA, di mana dia itu DFA A sama dengan QT beta Q0 F. Nah, tentukan DFA B sama dengan Q sigma Y Q0 F. Nah, di gambar 4.6 di atas ini DFA untuk pangkat H pangkat min 1L menerapkan H pada masukannya dan kemudian mensimulasikan DFA untuk L. Nah, ini ada gambar 4.7, yaitu membangun bahasa L dari bahasa M dengan menerapkan operasi yang menjaga kelangsungan bahasa reguler. Yang di M itu adalah bahasa dari otomaton A, yang di homomorfisme inverse menjadi string M dengan transisi state yang terbenam. Lalu diiris dengan bahasa reguler. Nah, di L2 tambahkan kondisi bahwa state pertama adalah state awal. Lalu didiferensiasi dengan bahasa reguler. Lalu di L3 itu tambahkan kondisi bahwa state yang berdekatan adalah sama. Lalu didiferensiasi lagi dengan bahasa reguler. Di L4 itu tambahkan kondisi bahwa semua state muncul pada jalur. Lalu di homomorfisme di L itu hapus komponen state yang meninggalkan simbol-simbol. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan materi 4.3 yaitu pemilihan properti dari bahasa reguler. Yang pertama yaitu konversi antar representasi. Konversi NFA ke DFA. Konversi NFA ke DFA dimulai dengan menghitung pendekatan epsilon yang memerlukan waktu O n pangkat 3 dengan menggunakan algoritma transitif seperti algoritma Warshall. Setelah itu, DFA yang ekuivalen dibangun menggunakan konstruksi subset dan harga dominan adalah jumlah state DFA yaitu 2 pangkat n. Untuk setiap step, transisi dihitung dengan mengonsultasi informasi pendekatan epsilon dan tabel transisi NFA untuk setiap simbol input. Memerlukan waktu O n pangkat 3. Total waktu yang dibutuhkan untuk menghitung transisi DFA adalah 0 n pangkat 3 sekon, di mana S adalah jumlah state yang dimiliki DFA, jumlah simbol input diasumsikan konstan dan tidak mempengaruhi waktu jalan. Sedikit penjelasan terkait konversi NFA ke DFA, yaitu non-deterministic finite automaton to deterministic finite automaton adalah proses mengubah sebuah mesin keadaan non-deterministik atau NFA menjadi sebuah mesin keadaan deterministik atau DFA.
yang ekuivalen dengan NFA tersebut. Mesin DFA ini hanya memiliki satu keadaan saat memproses sebuah masukan, sedangkan mesin NFA dapat berada di beberapa keadaan pada saat yang sama, sehingga mesin ini memiliki beberapa kemungkinan transisi yang dapat terjadi saat memproses sebuah masukan. Next. Yang kedua yaitu konversi DFA ke NFA. Konversi DFA ke NFA ini mudah dilakukan dan hanya membutuhkan waktu ON pada satu DFA end state dengan cara memodifikasi tabel transisi dari DFA dan menambahkan kolom untuk epsilon jika outputnya ENFA. Jumlah simbol input dianggap sebagai konstan sehingga menyalin dan memproses tabel hanya membutuhkan waktu ON. Nah, dalam konversi DFA ke NFA ini terdapat proses mengubah sebuah mesin keadaan deterministik DFA menjadi sebuah mesin keadaan non-deterministik seperti yang tadi, namun kebalikannya. Nah, mesin NFA ini akan memungkinkan beberapa kemungkinan transisi antara keadaan-keadaan pada saat memproses sebuah masukan. Sedangkan pada mesin DFA hanya memiliki satu kemungkinan transisi yang mungkin terjadi pada saat yang sama. Next. Konversi automaton ke ekspresi reguler. Konstruksi bagian 3.2.1 dalam pembuatan ekspresi reguler mengamati bahwa setiap n baba ukuran ekspresif reguler yang dibuat dapat dilipat gandakan. Hal ini menghasilkan kompleksitas waktu O n pangkat 3, 4 pangkat n. Meskipun peningkatan konstruksi di bagian 3.2.2 mengurangi satu faktor konstanta, ini tidak mempengaruhi kasus terburuk secara eksponensial. Konstruksi yang sama berjalan di waktu yang sama jika inputnya adalah NFA atau ENFA. Namun, mengkonversi NFA ke DFA dan mengkonversi DFA ke ekspresi reguler akan membutuhkan waktu O 8 pangkat M, 4 pangkat 2 pangkat N, yang merupakan eksponensial ganda. Lanjut. Konversi ekspresi reguler ke automaton. Pembuatan ekspresi reguler memiliki kompleksitas waktu yang cukup tinggi tergantung pada jenis inputan yang digunakan. Konstruksi bagian 3.2.1 dan 3.2.2 dapat digunakan untuk membuat ekspresi reguler dari DFA ke NFA atau ENFA. Namun, mengkonversi NFA ke DFA ini kemudian ekspresi reguler membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada menggunakan konstruksi langsung. Oleh karena itu, pemilihan metode konstruksi yang tepat sangat penting untuk mempercepat proses pembuatan ekspresi reguler. Lanjut. Pengujian kekosongan bahasa reguler. Pengujian kekosongan bahasa reguler adalah proses untuk menentukan apakah sebuah bahasa reguler memiliki string yang dapat diterima oleh automata yang mengenali bahasa tersebut. Secara lebih formal, pengujian kekosongan bahasa reguler adalah proses untuk menentukan apakah bahasa reguler tertentu merupakan bahasa kosong atau tidak. Dalam pengujian kekosongan bahasa reguler, kita menggunakan beberapa metode seperti menggunakan mesin keadaan akhir atau DFA, mesin keadaan akhir tanpa input atau NFA epsilon. Selanjutnya ada ekspresi reguler untuk memodelkan bahasa tersebut. Nah, masalah kekosongan bahasa reguler bukan hanya tentang daftar khusus string di dalam bahasa tersebut. Representasi bahasa reguler dalam bentuk automatan terbatas dapat digunakan untuk menentukan kekosongan bahasa tersebut. Algoritma ketercapaian graf dapat digunakan untuk menentukan apakah terdapat jalan dari state start ke state penerima di dalam automaton terbatas. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu O(n pangkat 2) tergantung pada jumlah state dan transisi automaton. Salah satu metode yang umum digunakan dalam pengujian kekosongan bahasa reguler adalah menggunakan DFA. Kita dapat membangun sebuah DFA yang mengenali bahasa reguler tertentu, kemudian melakukan simulasi pada DFA tersebut dengan memberikan sebuah string pada DFA tersebut. Jika DFA tidak memasuki keadaan akhir pada setiap string masukan, maka bahasa reguler tersebut kosong. Next slide.
Nah, ini untuk menentukan kekosongan dari ekspresi reguler tadi, ini dapat dilakukan dengan aturan rekursif untuk mengevaluasi apakah bahasa yang dihasilkan dari setiap ekspresi kosong atau tidak. Dasar dari teori ini yaitu tidak mungkin nol menunjukkan bahasa kosong, epsilon dan A untuk simbol input, A tidak. Induksinya misalkan R adalah ekspresi reguler, ada 4 kasus untuk dipertimbangkan sesuai cara R dikonstruksi. Yang pertama yaitu R sama dengan R1 tambah R2. LR kosong jika dan hanya jika kedua L, R1 dan L, R2 kosong. Yang kedua R di mana R1, R2 LR kosong jika dan hanya jika salah satu LR1 atau LR2 kosong. Yang ketiga ada R sama dengan R1. LR tidak kosong, selalu termasuk setidaknya epsilon. Yang keempat R sama dengan R1. LR kosong jika dan hanya jika LR1 kosong. Karena mereka bahasa yang sama. Next slide. Untuk pengujian keanggotaan bahasa regular, dilakukan dengan cara jika L direpresentasikan sebagai DFA, maka algoritma dapat dengan mudah dilakukan dengan mensimulasikan DFA dan memeriksa apakah W berakhir di state awal atau tidak. Jika L direpresentasikan sebagai NFA atau epsilon NFA, maka algoritma yang lebih efisien adalah dengan cara langsung mensimulasikan NFA dan menghitung setiap himpunan state yang dapat dicapai berdasarkan string W. Yang ketiga, jika L direpresentasikan sebagai ekspresi reguler, maka kita bisa mengkonversinya menjadi epsilon NFA dengan maksimal 2S state dan melakukan simulasi pada string W. Dalam setiap kasus, kompleksitas waktu dari algoritma tergantung pada ukuran representasi L dan panjang dari string W. Lanjut. Nah, untuk materi 4.4 akan disampaikan oleh saudara Nicholas Rian Jonathan. Kepada Nicholas dipersilahkan. Terima kasih. Kita akan masuk ke bagian 4.4 yaitu ekuivalensi dan minimalisasi automata. Nah, bagian yang pertama yaitu bagian 4.4.1 yaitu pengujian ekuivalensi dari state. Dalam teori automata, dua state P dan Q dianggap ekuivalen jika untuk semua input string W, delta PW dan delta QW sama-sama menjadi state penerima atau bukan penerima. Jika dua state tidak ekuivalen, maka dapat dibedakan dengan memeriksa apakah ada string W di mana salah satu state menjadi penerima dan yang lain tidak. Lalu selanjutnya kita ada gambar di sini, yaitu gambar di kiri atas, gambar 4.8 yaitu automatan dengan state yang ekuivalen. Perhatikan DFA pada gambar tersebut yang fungsi transisinya dirujuk sebagai delta dalam contoh ini. Pasangan state tertentu pastinya tidak ekuivalen. Sebagai contoh, C dan G tidak ekuivalen karena satu menerima dan satunya tidak, yaitu state C itu menerima dan state G itu tidak menerima. String kosong akan membedakan kedua state itu karena delta C epsilon itu akan menerima sedangkan delta G epsilon itu tidak. Dasarnya adalah jika P adalah state menerima dan Q bukan menerima, maka pasangan PQ dapat dibedakan. Dalam induksi, biarkan P dan Q adalah state sehingga untuk beberapa simbol input A, R sama dengan delta PA dan S sama dengan delta QA. Adalah pasangan state yang diketahui sebagai dapat dibedakan. Lalu, PQ adalah pasangan state yang dapat dibedakan. Alasan aturan ini masuk akal karena harus ada string W yang dapat membedakan R dari S, yaitu salah satu dari delta RW dan delta SW adalah menerima. Lalu, string AW harus dapat membedakan P dari delta PAW dan delta QAW. Dan delta QAW maksudnya merupakan pasangan state yang sama seperti delta RW dan delta SW.
Lalu ada gambar di kiri atas, yaitu gambar 4.9, yaitu tabel state yang tidak ekuivalen. Mari kita jalankan algoritma table filling di DFA dari gambar 4.8 sebelumnya. Maka tabel akhir ditunjukkan di gambar 4.9, di mana akan menunjukkan pasangan state yang bisa dibedakan. Dan yang di pasangan state yang dibedakan ini ditunjukkan dengan tanda X atau tanda silang, dan kotak kosong merupakan pasangan yang ditemukan ekuivalen. Awalnya, tanda silang ini tidak ada di dalam tabel. Lalu ada teorema 4.20. Jika dua state tidak dibedakan dengan algoritma table filling, maka state itu ekuivalen. Nah, buktinya, mari kita buat asumsi, kita berbicara DFA sama dengan Q, sigma, delta, Q0, F. Misalkan teorema itu salah, yaitu ada sedikitnya satu pasang state PQ yang satu, state P dan Q dapat dibedakan, dalam artian ada beberapa string W sedemikian rupa sama dengan delta PW, dan delta QW itu menerima. Namun yang kedua, algoritma table filling tidak menemukan P dan Q bisa dibedakan. Lalu kita masuk ke bagian 4.4.2, yaitu pengujian ekuivalensi dari bahasa reguler. Nah, algoritma table filling digunakan untuk menguji apakah dua bahasa reguler, yaitu L dan M, adalah bahasa yang sama. Pertama, kita akan merepresentasikan L dan M dengan cara yang sesuai, seperti ekspresi reguler dan NFA. Lalu, kita konversikan setiap representasinya ke DFA. Kita gabungkan state dari kedua DFA menjadi satu DFA dengan dua state start atau state awal. Nah, state start atau state awal manapun yang dapat kita pilih. Gunakan algoritma table filling untuk menguji apakah kedua state start atau state awal dari DFA asli ekuivalen. Jika iya, maka L sama dengan M. Jika tidak, maka L tidak sama dengan M. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.10, yaitu dua DFA ekuivalen. Lalu ada gambar 4.10, yaitu sama seperti gambaran tadi, yaitu dua DFA ekuivalen. Nah, contoh 4.21, pertimbangkan kedua DFA pada gambar 4.10. Setiap DFA menerima string kosong dan semua string yang berakhiran dengan 0. Itulah bahasa dari ekspresi reguler E tambah dalam kurung 0 tambah 1 dikali 0. Kita dapat bayangkan gambar 4.10 merepresentasikan sebuah DFA dengan 5 state A melalui E. Jika kita menerapkan algoritma table filling ke automaton, itu hasilnya seperti gambar 4.11. Jadi di algoritma table filling yang tadi kita pakai itu akan ditunjukkan pada gambar 4.11, yaitu tabel pembedaan untuk gambar 4.10. Nah, algoritma table filling ini digunakan untuk menguji apakah dua bahasa reguler itu sama atau tidak. Caranya adalah dengan mengonversi masing-masing bahasa ke DFA dan menggabungkan kedua DFA tersebut. Selanjutnya, algoritma table filling akan digunakan untuk mengisi tabel dan menguji apakah kedua state start dari kedua DFA asli itu ekuivalen atau tidak. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu big O n pangkat 4 untuk mengisi tabel. Namun, bisa dioptimalkan menjadi big O n pangkat 2 dengan menggunakan daftar pasangan state yang bergantung pada satu sama lain. Total pekerjaan dari algoritma ini proporsional dengan jumlah panjang daftar, yaitu big O n pangkat 2. Lalu kita masuk ke bagian 4.4.3, yaitu minimalisasi DFA. Algoritma untuk meminimalisasi sebuah DFA A dengan Q, sigma, delta, Q0, dan F, yaitu dengan cara-cara seperti di dalam PPT kami ini. Langkah yang pertama yaitu kita gunakan algoritma table filling untuk mencari semua pasangan state yang ekuivalen. Lalu yang kedua,
Kita partisi himpunan state Q menjadi blok state yang saling ekuivalen. Yang ketiga, bangun minimum state ekuivalen def AB dengan menggunakan blok yang sudah dijelaskan, dengan Y sebagai fungsi dari B. Langkah yang keempat, state start atau state awal dari B adalah blok yang mengandung state start dari A. Langkah yang kelima, himpunan state penerima dari B adalah himpunan blok yang berisi state penerima dari A. Dan langkah yang keenam, jika satu state dari blok adalah penerima, maka semua state dari blok tersebut harus penerima juga. Lalu kita masuk ke bagian 4.4.4, yaitu mengapa DFA yang diminimalisasi tidak bisa ditaklukkan. Nah, kita punya gambar yaitu 4.13 atau 4.13, yaitu gambar dari NFA yang tidak bisa diminimalisasi oleh equivalency state. Nah, teknik partisi state yang sama yang digunakan untuk meminimalkan DFA tidak dapat digunakan untuk mencari minimum state NFA yang ekuivalen dengan NFA atau DFA yang diberikan. Exhaustive enumeration harus dilakukan untuk mencari NFA dengan sedikit state mungkin yang menerima bahasa reguler yang diberikan. Sebagai contoh, pada gambar 4.13 atau 4.13, ketiga state tidak ekuivalen dan pengelompokan state ekuivalen tidak mengurangi jumlah state. Namun, kita dapat menemukan NFA yang lebih kecil untuk bahasa yang sama dengan menghapus state C karena state A dan B sendiri sudah mampu menerima semua string yang berakhiran 0. Oke, terima kasih kepada Nicholas dan Muhammad Rizky Sandira atas materi yang dipaparkan tadi. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Nggak usah lah ya, karena ini presentasi satu arah. Nah, udah berapa menit, Pak? Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya dengar tidak. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Nicholas Rian Jonathan dan Muhammad Rizky Sandira yang sudah menjelaskan dan memaparkan materi tentang bab 4 ini. Next slide. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video kami sampai selesai. Saya Rani Arjita. Dan teman saya ada Nicholas Rian Jonathan, selanjutnya Muhammad Rizky Sandira, mohon undur pamit. Terima kasih teman-teman. Bye.